Jadi kami sedang melakukan penelitian tentang studi efektivitas struktur pengendali sedimen khususnya di area belokan sungai. Jadi mengapa kita mengambil di area belokan sungai? Karena memang seringkali kejadian di area belokan itu mengakibatkan sedimentasi. Dimana kalau terjadi sedimentasi di daerah belokan, maka akan mengurangi volume tampungan sungai. Artinya kalau misalnya debitnya mengalir anggaplah 500 meter kubik per detik dalam sebuah saluran, ketika banyak sedimen yang mengendap di area belokan, maka memungkinkan itu tersisa kapasitasnya mungkin 400, sekitar penurunannya mungkin 10%. Kemudian mengapa kita interestnya di belokan sungai ini? Karena seringkali selain juga terjadi penyempitan, itu juga merupakan area yang seringkali mengalami kelongsoran. Kelongsoran itu diakibatkan karena gaya aliran yang langsung menabrak di daerah belokan, sehingga ada gaya sentrifugal yang menghantam daerah belokan sungai tersebut. Sehingga kami mencoba untuk bagaimana membangun sebuah struktur di daerah belokan ini yang utamanya selain dia akan berfungsi untuk tetap mempertahankan bagaimana kondisi ekosistem atau kondisi geometri yang ada di belokan itu tetap stabil, di sisi lain juga konstruksi yang akan kita bangun itu sudah tahan terhadap gaya aliran yang mungkin pada saat banjir itu menghasilkan gaya aliran yang lebih besar terhadap daerah belokan tersebut. Dalam studi yang kami lakukan ini, kita melakukan pendekatan model numerik maupun dengan model fisik namun di skala laboratorium. Jadi beberapa referensi belokan sungai yang kita kaji ya, artinya beberapa kejadian yang pernah terjadi di Indonesia, yang pernah itu di Sungai Citarum itu pernah, kemudian di Sungai Lumajang itu juga di daerah Lumajang ya. Nah, sehingga kami kemarin mencoba untuk survei ke Lumajang. Nah, dari hasil survei tersebut kita mengambil sampel sedimen. Dalam hal ini sedimen ini kita akan modelkan di laboratorium di flume yang kita bangun begitu, sehingga dalam skala pemodelan di lapangan dan laboratorium memang masih banyak batasan-batasannya, karena juga kondisi area untuk kita membangun flume itu juga tidak begitu besar, sehingga kita membuat skalanya yang lebih kecil dan strukturnya yang lebih kuat begitu. Jadi hasil sementara penelitian kami yang mana kami telah melakukan evaluasi numerik terhadap perilaku aliran pada area belokan sungai, dan baik itu dengan yang tanpa struktur pengendali sedimen. Jadi tujuan kami adalah memang melihat seberapa efektif sih konfigurasi creep atau groin yang sifatnya permeable dan impermeable dalam mengurangi erosi dan mengatur pola sedimentasi pada tikungan. Dari paper yang telah kami publikasi yaitu pada Seminar Conference Internasional yang terindeks Scopus, bahwa pada kondisi dasar yang tanpa groin, di mana aliran cenderung terpusat di sisi luar tikungan yang membentuk kecepatan tinggi, di mana hal ini berpotensi untuk mempercepat terjadinya erosi. Di sini seperti yang bisa kita lihat di dalam paper ini, saya tunjukkan gambarnya. Nah, selain itu terjadi juga penurunan elevasi muka air di bagian hulu creep yang menunjukkan bahwa memang struktur ini berpotensi memiliki fungsi ganda. Jadi baik sebagai pengendali erosi maupun sebagai elemen yang dapat menurunkan tinggi gelombang banjir secara lokal ya di daerah hulunya. Nah, jadi teman sementara ini memberikan gambaran awal bahwa efektivitas creep dan akan menjadi dasar bagi penyusunan untuk mendesain dan atau penempatan struktur yang lebih optimal pada rencana skenario berikutnya. Hasil validasi ini belum bisa kita tampilkan karena memang masih ada sedikit kendala di dalam pengaturan kecepatan aliran. Jadi terkait dengan hasil yang telah kita lakukan studi, bahwa memang belum sepenuhnya berhasil kita modelkan karena alat flume juga baru selesai kita rakit. Harapan kami ke depannya bahwa dalam waktu beberapa bulan, mungkin ya 1 atau 2 bulan, penelitian kita sudah bisa dikondisikan benar-benar valid antara model numerik dan model fisik pada flume-nya. Ya, saya rasa itu. Semoga harapan kami ke depannya bisa segera publikasi jurnal sesuai dengan apa yang kita janjikan. Terima kasih.